Assalamualaikum Ibu Mi. Waalaikumsalam Bapak. Waduh, bagaimana kabarnya Bu Mi hari ini? Aduh. Alhamdulillah Bapak sehat. Hmm, kita hari ini bagaimana Bu Mi mau membahas apa nih ya Bu Mi? Iya Bapak, dalam hal ini saya pengen cari solusi nih Pak buat masalah ini. Hmm, Karena bullying di sekolah makin parah nih Pak, dan saya mau cari cara buat memberhentikannya gitu Pak. gitu ya ya Bu ya. Jelas ya Bu, bullying di sekolah pasti ada aja ya Bu. Mm-mm. Terima kasih ya Ibu. Jadi fokus kita adalah cari cara untuk stop bullying di sekolah ya Ibu ya. Iya Bapak. Mhm. Nah, pertama mari kita coba identifikasi dulu ya Ibu. Baik. Situasinya kalau dari skala 1 sampai 10 berapa ya Ibu ya? Kayaknya baru 2 deh Pak. Oh, baru dua. Soalnya bullying masih banyak terjadi dan nggak tahu harus harus ngapain lagi gitu Pak. Baru 2 ya Ibu. Wah, lumayan ya. Berarti masih sering ya PR-nya terjadi masih bullying. banyak ya Masih Pak ya. banyak ya. Iya, iya, iya. Menurut Ibu, kira-kira kekuatan apa yang Ibu punya buat atasi masalah ini Ibu? Iya Bu, iya Pak. Pertama mungkin yang dalam pikiran saya beberapa guru nih udah peduli nih dan mau bantu. Hmm, Terus ada teman-teman yang bersedia ikut juga kayak gitu. mhm. Iya, baguslah kalau sudah ada guru-guru yang mulai mau membantu, Bu. Ada peluang atau kemungkinan yang bisa dilihat, Ibu? Mungkin bisa bikin program anti bullying kali ya Pak, dan lebih sering diskusi tentang dampak negatifnya, yang tentu bullying ini dampak negatifnya nggak main-main gitu, berjangka dengan panjang gitu untuk perkembangan psikologis anak Pak. Iya, 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 Bu, bagus ya. Lalu kira-kira hambatan atau gangguan apa yang mungkin bisa muncul, Ibu, ketika bullying di sekolah, Ibu? Nah ini nih Pak, kadang-kadang ada ketakutan nih dari siswa yang menjadi korban buat lapor juga Pak. Juga gurunya belum semua terlibat dalam hal ini gitu. Begitu ya, Bu. Nah, kalau begitu kira-kira apa ya, Bu? Solusinya ya, Bu? Menurut Ibu? Mungkin saya pikir bisa mulai dari awareness campaign ya Pak, tentang dampak Hmm, buruk dari bullying itu sendiri gitu Pak. iya, bagus lah, Bu. Itu merupakan langkah awal yang baik, Ibu ya. Tentu Ibu juga sudah mempunyai rencana gimana atau bagaimana cara mencapai tujuannya, Ibu? Nah, saya mau bikin program sebenarnya Pak. Program ini Hmm, seperti edukasi anti bullying, dan hmm. ajak semua guru serta teman-teman buat ikut serta gitu. Terus jangan bikin terus juga bikin forum buat korban berani bercerita gitu Pak. Oh iya iya iya. Kira-kira Ibu ya, apa prioritas utamanya Mbak Ibu ya terhadap rencana Ibu ya? Mungkin yang pertama harus lebih banyak guru yang terlibat deh Pak, dari berkolaborasi gitu. Lalu program edukasi dan forum untuk korban gitu. Dalam hal ini mungkin perlunya kolaborasi antara guru yang ada di sekolah saya gitu Pak. Bagus Bu ya, itu sudah bagus ya. Jangka waktunya berapa lama ya kira Bu? Saya harap dalam beberapa bulan ini kita sudah bisa mulai programnya, dan mungkin beberapa bulan lagi bisa lihat perubahan positifnya Pak. Bagus ya Bu. Sudah ada rencana ya, bagus lah. Ya, tentunya diharapkannya seluruh bullying itu bisa dihilangkan ya Bu. Ya, Kira-kira bagaimana cara Ibu mau mengukur keberhasilan terhadap rencana Ibu ya Bu? iya, suksesnya bisa dilihat dari penurunan kasus bullying tentunya Pak, dan semakin banyak siswa yang berani berbicara, maka kita akan semakin awareness terhadap aksi bullying yang telah terjadi gitu. Hmm. Ya, iya ya Ibu ya. Tentunya setiap rencana juga pasti tidak luput pasti ada rintangan ataupun hambatannya ya Bu ya. Iya tentu. Ketika menghadapi rintangan itu bagaimana caranya Ibu menghadapinya ya Bu ya? Eh, Mungkin saya perlu siapin rencana cadangan Pak. Seperti rencana B kalau memang rencana A nggak jalan, dan tetap Hmm, berkomunikasi sama guru buat atasi masalah dan
yang mungkin muncul tersebut gitu, Pak. Oke, itu sudah sangat bagus ya Ibu. Komitmen Ibu bagaimana terhadap rencana Ibu, Bu? Kira-kira. Saya berkomitmen, mmm, saya berkomitmen banget nih, Pak, untuk melaksanakan Hmm, rencana ini dan berusaha semaksimal mungkin. Mudah-mudahan dari rencana yang telah saya uraikan, bersama Bapak tadi akan membawakan hasil gitu, Pak. oke ya, sangat luar biasa ya Bu. Menurut Ibu siapa saja yang bisa membantu Ibu dalam menjaga komitmen tersebut Ibu? Tentunya teman-teman yang ikut serta, Pak, dan mungkin guru juga Hmm, mendukung program saya. oke, bagus ya Ibu. Ya, setelah sesi coaching ini, bagaimana tindak lanjutnya Ibu ya kira-kiranya menurut Ibu? Saya akan terus memantau perkembangan rencana ini dan kalau ada kendala, saya pasti berbicara sama Bapak lagi gitu. Wah, sangat luar biasa ya Ibu ya. Saya percaya terhadap apa yang Ibu lakukan. Tentunya nanti kalau ada perkembangan ataupun butuh bantuan, Ibu bisa menghubungi saya lagi ya Ibu ya. Baik, Bapak. Makasih banyak, Pak. Saya benar-benar menghargai dukungan Bapak. Iya nggak masalah Ibu. Semoga rencana aksi yang akan Ibu lakukan nanti bisa berhasil, mampu menghilangkan malah mampu sedikitnya mampulah untuk mencapai apa yang Ibu targetkan ya Ibu ya. Amin. Sampai ketemu lagi, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Pak Dudung. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya, Bapak? Alhamdulillah baik. Bagaimana Ibu? Baik, hari ini kita akan bincang ya, Pak, tentang masalah masalah apa ya, Pak? Coba. Iya Ibu. Kebetulan saya mempunyai masalah terkait dengan kebiasaan siswa yang memang ketika hujan anak peserta didik saya itu jarang sekolah, malah hampir yang sekolah itu hanya sampai seperempat lah. Ditambah lagi kalau ada teman-temannya lagi ada hajatan di rumahnya atau tetangganya yang hajatan sama tidak sekolah. Itu kendala yang saya hadapi saat ini, Bu. Baik, baik, Bapak. Masalah siswa sering tidak masuk sekolah apabila hujan dan ada hajatan ya, Pak. Jadi Iya. apa yang Bapak capai dari pembicaraan kita ini nih, Pak? Ya, tentunya saya ingin menemukan solusi yang tepat dan cepat untuk menangani para siswa tersebut sehingga mereka bisa memahami pentingnya belajar di sekolah, Ibu. Jangan sampai Iya, iya. meninggalkan pelajaran hanya karena ingin menonton melihat hajatan atau yang lainnya, Ibu. Paham, paham. Terima kasih sudah berbagi, Pak. Jadi kita fokus pada mencari solusi ya agar siswa tetap datang ke sekolah walaupun hujan ya, Pak. Iya, Ibu. Oke, mari kita mulai, Pak. Nah, Sekarang mari kita identifikasi terlebih dahulu situasinya, Pak. Saya ingin tahu skala dari 1 sampai 10 nih, seberapa besar Bapak merasa dalam pencapaian tujuan ini? kalau diibaratkan 1 sampai 10 kemungkinan 4 atau 5 ya Bu. Karena pada saat ini kan siswa yang hadir itu hanya sepertiga atau seperempat. Jadi kalau siswa saya 20 orang, yang hadir itu 8 sampai 10 orang lah Bu. Tergantung hujannya aja ya. Kalau lebat ya kembang malah sampai pernah saya 6 orang dari 20 siswa itu. Apalagi Oh, kalau hajatan itu ya luar biasa Ibu. saya mengerti, saya mengerti. Bagaimana menurut Bapak, apakah ada kekuatan yang Bapak miliki untuk mengatasi masalah Bapak ini? Tentunya saya mencoba memberikan pemahaman kepada murid-murid saya, tetapi memang ada beberapa siswa yang sudah mengerti dan mereka mulai biasa belajar seperti biasa di sekolah, mulai hadir ke sekolah, Ya, walaupun apalagi kalau pada saat hujan mereka itu seringnya agak terlambat sedikit lah Bu, karena mungkin saya pahami juga mereka terlambat juga karena kan mungkin pertama kan tidak semua siswa mempunyai payung ya Bu. iya, Karena iya. mungkin tidak ada persiapan dari awalnya ketika menghadapi hujan, orang tua tidak mempersiapkan hal itu atau merasa hal itu tidak terlalu penting jadi tidak terlalu disiapkan oleh orang tua mereka ya Bu.
Oke, baik baik Bapak. Apakah peluang ada atau kemungkinan yang Bapak lihat dari hal tersebut? Tentunya kalau peluang mungkin ada, Bu. Saya Mhm, berharap pertama ingin sekali melibatkan orang tua dalam permasalahan ini karena mhm, permasalahan ini kan berawal dari keluarga ya, Bu. Kenapa betul. dari keluarga? Karena pemberangkatan sekolah itu kan biasanya pagi-pagi otomatis di situ keluarga sangat berperan sekali untuk Mhm, mengantarkan anaknya supaya bisa belajar. Nah, kadang-kadang mhm. kan di sini yang jadi permasalahannya itu kan orang tua kadang ada yang cuek, ketika anak masih tidur dia diam saja, Oh, biarkan saja gitu, Bu. Soalnya kemarin saya juga bertanya kepada anak-anak saya, "Loh, kenapa kamu gak sekolah?" Ya katanya nggak dibangunin lah mhm. atau gimana orang tua nggak bangunin. Oh berarti ini ada faktor dari orang tuanya juga yang kurang Iya, memperhatikan anaknya ya Bu. faktor lingkungan keluarga juga ada pengaruhnya Iya, gitu ya, Pak. iya. Lantas, bagaimana dengan hambatan atau kendala yang mungkin muncul tersebut gitu? Kalau untuk hambatan ya saya juga memahami Bu juga ya Bu. Mhm, Eh, Anak saya kan di lingkungannya itu kan sekolah posisi sekolah saya kan di pasir ya Bu. iya betul, gimana? Kalau di pasar posisi anaknya itu ada yang di bawah, ada yang di atas sehingga kalau posisi anak yang ada di lembah itu kan naik ke pasir itu apalagi kalau jalannya lagi hujan, otomatis jalannya licin. Terus juga Mhm, mereka juga naiknya sama pakai jalan setapak ya Bu, pakai batu-batu mhm. batuan otomatis kan licin. Ada juga yang memang jaraknya sangat jauh dari sekolah. Kalau tanpa hujan juga mereka membutuhkan sampai 30 menit sampai 40 menit lah jalan kakinya. Apalagi kalau Begitu, hujan. Kalau hujan kan jalannya becek, kotor gitu. Mereka jadi agak males juga mungkin datang ke sekolah ya, Bu ya. begitu. Berarti akses akses untuk datang ke sekolah juga lumayan ya, Pak, kalau ada Ya, kendala. ya lumayan Bu kalau lagi hujan. Kalau Mmm, biasa mungkin bisa menggunakan motor atau pakai jalan kaki juga kan tidak terlalu licin ya Bu ya kalau jalan kaki oh, juga. begitu. Iya Ibu. Lantas Bapak, sekiranya apa ya solusi yang bisa diterapkan gitu? Ya, kalau untuk masalah solusi, saya menginginkan peran orang tua ini sangat penting Mhm, untuk mensukseskan kegiatan pembelajaran di sekolah juga ya. Tentunya mhm, diharapkan perhatian orang tua ini terhadap anaknya saja itu supaya mereka lebih bisa memperhatikan bagaimana siswa peserta anaknya untuk belajar sehingga mhm, walaupun keadaan hujan ataupun ada tetangga yang hajatan atau yang lainnya, orang tua tetap menyuruh anaknya supaya tetap melaksanakan berangkat ke sekolah karena yakin mereka itu lebih penting pendidikan daripada hal-hal semacam itu ya walaupun mhm. memang kegiatan tersebut juga tentu ada manfaatnya untuk anak-anak tetapi pada saat masanya saat ini kan anak-anak lebih mengutamakan seharusnya orang tua lebih mengutamakan pada pendidikan anaknya ibu ya. Mhm, baik baik Bapak. Itu sebuah langkah yang positif ya. Lantas Iya, iya. Bapak bagaimana Bapak merencanakan untuk mencapai tujuan ini? Kalau rencana saya saat ini saya berserta Bapak dan Ibu guru yang ada di sekolah saya tentunya Mhm, ingin sekali melibatkan orang tua untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan begitu bukan hanya orang tua saja, saya berharap juga para guru-guru yang ada di sana juga ikut berperan aktif dalam hal ini karena bukan hanya di kelas saya juga yang semacam itu karena mhm. hampir di setiap kelas juga masih ada peserta didik yang seperti itu Ibu sehingga Oh, perlu setiap stakeholder yang ada di sekolah untuk bekerja sama supaya anak-anak bisa lebih aktif dalam kegiatan masuk sekolah. Dan guru-gurunya juga tentu kemungkinan harus membuat pembelajaran yang gimana Bapak? ya guru juga mungkin harus bisa membuat langkah pembelajaran yang bisa lebih kreatif dan juga inovatif sehingga anak merasa sayang jika mereka tidak sekolah gitu Bu. Jadi Mhm, sayang kalau mhm, tidak mhm. di sekolah Baik itu. baik baik. Lantas, apa yang menjadi prioritas dalam rencana Bapak ke depannya?
Untuk saat ini saya memprioritaskan untuk bekerja sama dulu dengan orang tua, Bu, supaya Mhm. orang tua mereka bisa memperhatikan dan bisa minimal bisa mendisiplinkan anaknya dulu ketika di rumah, Ibu. Iya, itu adalah langkah yang sangat bagus ya, Pak. Namun bagaimana dengan terkait dengan jangka waktunya, Pak? Eh, Berhubung di saat ini ya di kita ya di Cikalong pada khususnya ya Mhm. sedang ya hampir setiap hari hujannya kecuali hari ini ya Ibu ya tidak Iya, hujan. betul. Tapi beberapa hari ke belakang kita terkena hujan terus. Tentunya situasi ini sangat membantu saya dan juga dalam melakukan kegiatan ini sehingga situasi ini saya bisa mengontrol mereka sehingga dalam 2 minggu ke depan saya harap ada perubahan positif dari mereka. Sehingga berharap sehingga mereka bisa masuk sekolah setiap hujan ataupun ada hajatan di tetangga itu. Saya Bagus, mencoba mengontrol 2 minggu inilah, Bu. bagus, bagus, Bapak. Bagaimana Anda, Bapak mengukur keberhasilan rencana Bapak ini? Kalau untuk keberhasilannya mungkin setelah 2 minggu ke depan kita bisa mengetahui ya Ibu, Ya? ketika anak-anak yang siswanya saya terutama siswa saya 20 orang, ketika hadir semua mungkin itu bisa salah satu cara untuk mengukur keberhasilannya Ibu. Ketika Iya. mereka hadir semua berarti strategi saya atau rencana saya berhasil gitu Bu. Ya, Mhm. walaupun memang kalau pada kenyataannya ada satu dua orang yang mungkin pastilah enggak langsung semua ya Bu, tetap Iya, iya. memperlukan waktu supaya mereka bisa memahami tentang pentingnya minimal masuk sekolah atau tanpa gitu. Iya, iya. Itu hebat Bapak. Namun dalam setiap rencana tentunya akan ada tantangan kan ya, Pak ya? Iya Ibu. Nah, bagaimana Bapak berencana untuk menghadapi tantangan tersebut? Ya, kalau untuk masalah tantangan-tantangan ya pasti ya, Bu, setiap rencana tidak ada tantangan ya Bu, pasti ada Iya, tantangan. betul, betul, betul. Tentunya saya dan guru-guru yang lainnya juga mencari alternatif solusi tentang rencana tersebut sehingga kegiatan awal maupun kegiatan pembelajaran bisa berjalan dengan lancar dan saya juga tidak sendirian ya Ibu. Mhm. Masih ada juga guru-guru yang lain tentunya kolaborasi dengan guru-guru yang lain juga supaya peserta didiknya bisa masuk semua Mhm. dan mendapatkan masukan dari Bapak Ibu guru juga itu sangat membantu saya untuk meningkatkan atau mencari alternatif solusi jika memang rencana awal tidak berhasil, Ibu. Nah, itu sudah sangat terdengar bagus sekali. Lantas, Pak, bagaimana komitmen Bapak terhadap rencana aksi ini, Pak? Pada awalnya saya akan sangat berkomitmen dan mencoba untuk benar-benar menjalankan rencana ini dan berusaha untuk keras kepada peserta didik supaya mereka bisa masuk atau rajin sekolah gitu dengan bekerja sama dengan orang tua ya tadi Bu. Salah satu langkahnya kan di kelas kita ada paguyuban ya Ibu ya. Iya, Tentu betul, dengan betul. harapan paguyuban tersebut bisa memaksimalkan hubungan kita bersama orang tua peserta didik agar orang tua bisa dapat memperhatikan lagi anaknya Ibu supaya mereka rajin sekolah. Iya. Lantas, siapa yang bisa membantu Bapak menjaga komitmen ini, Pak? Tentunya yang bisa membantu saya guru-guru juga, apalagi guru-guru yang ada di lingkungan sekolah kan. Ada 2 orang guru yang ada di daerah sana, sehingga Mhm. saya berharap guru tersebut bisa membantu kelancaran rencana saya dan juga orang tua dengan ada tadi sudah dikatakan dengan ada paguyuban, mungkin itu Iya. salah satu cara untuk membantu kegiatan tersebut dengan melibatkan orang tua ya Bu. Mhm. Bagaimana dengan tindak lanjutnya setelah ini, Pak? Tentunya saya akan terus memantau perkembangan rencana ini ya Bu. Dan Iya. tentu nantinya jika memang setelah 2 minggu ke depan ya Bu, kalau memang ada rencana ini berhasil, tentunya saya akan berkomunikasi lagi dengan Ibu ya Bu. Baik, 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 Bapak. Itu hebat.
Saya percaya Bapak bisa melaksanakan rencana ini. Nah, jika ada perkembangan atau Bapak butuh bantuan, jangan ragu untuk berbicara dengan saya lagi ya, Pak ya. Iya, Ibu, terima kasih banget Ibu atas bantuannya. Tidak masalah, Bapak. Semoga rencana aksi ini membawa perubahan positif ya terkait siswa kita yang sering tidak masuk datang ke sekolah, khususnya di sekolah Bapak gitu ya. Iya, Ibu, terima kasih Ibu atas bantuannya. Mudah-mudahan nanti saya langsung lah, nanti kalau sudah beres saya komunikasi lagi dengan Ibu ya, Bu ya. Ya, baik, baik Bapak. Sama-sama. Oke, Tetap semangat, Pak, dan iya, berusaha keras. iya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi